Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihil kitabah walam yaj'alahu iwaja la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Bapak Ibu yang saya hormati, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insyaallah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Senantiasalah kita panjatkan bersyukur ke Allah Ta'ala bahwa pada malam hari ini walaupun hujan kita masih bisa hadir untuk belajar bersama, sharing-sharing untuk memberikan ces pada nurani kita masing-masing. Karena ibaratnya HP, kita menelah Al-Quran itu kalau kita paham, lantas kita bermaksud untuk mengerjakan, melakukan amal soleh, amal khair. Ibaratnya HP itu adalah cas, sehingga baterai itu tidak lowbat, tapi full power. Demikian juga manusia, kalau full power dari dalam, insya Allah dia endingnya, outputnya, kalau inputnya baik, outputnya juga insya Allah baik. Sahabat dan ayah bunda yang saya hormati, marilah kita berselancar beranjang sana melihat ayat Allah yang berhubungan dengan topik atau tema saat ini. Yang pertama, kita akan melihat sebuah permisalan dulu dalam Al-Quran. Nanti sebelum kita jawab beberapa pertanyaan, supaya kita ingat kembali bahwa dalam Al-Quran itu banyak permisalan dan ada kode rahasia yang harus dipahami. Misalnya kalau kita nabung di bank, kalau kita ingin mengambil pakai ATM, Pak, pasti kan ada kode rahasia yang namanya itu PIN atau password. Nah, tiap pribadi PIN-nya itu berbeda. Tidak bisa saya pakai ATM-nya Pak RT, saya temu kemudian saya masukkan. Kalau passwordnya salah, tidak bisa. Jadi setiap yang berharga itu pasti tempatnya rahasia. Dan kalau salah pencet maka kita tidak bisa ambil uang. Walaupun itu KTM jenengan, tapi jenengan PIN-nya salah pencet itu tidak bisa ambil uang. Artinya sesuatu yang berharga itu selalu diletakkan di tempat yang rahasia. Maka yang bisa mengakses adalah orang tertentu atau kita sendiri. Ini bisa mengakses diri kita, bisa meniti ke dalam diri tidak, bisa paham diri kita sendiri tidak, kita bisa mendalami yang ada di dalam diri kita ini atau tidak, itu tergantung kita masing-masing. Maka kesibukan mengaji itu harus berbanding lurus dengan kesadaran. Karena hubungan kita dengan Allah itu kan bersifat privat, tidak diwakilkan, harus kita datang sendiri, kita pahami sendiri, Tidak ada istilahnya diwakilkan orang lain, wah salatku tak wakilke, tidak bisa. Maka sekali lagi kesibukan kita dalam bertaklim itu harus berbanding lurus dengan kesadaran. Jangan kita ngaji ke sana kemari nggak sadar-sadar, yang masih marah marah-marah terus, yang masih dendam terus, yang masih pelit terus, ini namanya tidak ada kesadaran. Maka kalau sedapat mungkin memang kita harus kesibukan dalam kita taklim, belajar itu harus berbanding lurus dengan kesadaran kita.
Nah, sekarang kita menginjak ke topik tentang pertanyaan. Ya. Yang pertama, ini tidak saya sebutkan yang bertanya ya. Ini karena privasi. Ya. Bolehkah dai mubalek penceramah meminta upah atau imbalan? Ya. Ini jawabannya juga berat, tapi karena Al-Quran menjawab ya saya harus pakai ayat kan begitu. Ya, jelas. Yang pertama jawabannya, nah, tadi kan jawabannya ini jawab ya, menurut Al-Quran tidak boleh. Mari kita lihatnya, ini kan ya, menurut Al-Quran tidak boleh. Mari kita lihat ayatnya. Ya. Yang biasa baca surat Kahfi, ya, jangan mesti hafal ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ittabi'u, ya ini fi'il amr ya. Ikutilah kalian, wawu jamak, ittabi'u. Man siapa orang la yas'alukum ya, yang tidak meminta upah padamu, ajran. Wahum muhtadun, dan mereka mendapat petunjuk. Ya, satu kuncinya la yas'alukum ajran. Jadi yang tidak minta imbalan atau upah. Ya, ini jelas ya. Ini yang jawab bukan saya, yang jawab ini Allah, tapi lewat saya cuma gitu. Kalau dulu yang menyampaikan lisan Rasulullah Muhammad SAW. Korelasinya ke surat 6, surat Al-An'am ayat 90 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina hadallahu fabihudahu muqtadi kul la aslukum ya. Kul la as'alukum alaihi ajran in huwa ila dzikru ya, dzikra lil alamin. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah, aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk seluruh umat. Al-Quran itu untuk seluruh umat ya. Jadi dua ayat ini sebenarnya sudah mewakili, namun masih satu ayat lagi untuk menguatkan ya. Tolong Pak Heru dibaca surat 9 ayat 34. Surat At-Taubah ya, surat 9 ayat 34. Yang bunyinya ya Allah tidak malu ya. Surat 9 ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari waruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasuduna an sabilillah waladina yaknizu nadhahaba bal fiddota walayung fikuna ha fi sabilillahi fabasirhum bi adabin alim. Nah, yang artinya, hei orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rohib-rohib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Ya, ini dalam surat 9 ayat 34 dimulai dengan ya hai ayuha manakah dia alladzina, orang-orang amanu yang telah beriman.
Yang diseru adalah orang beriman. Ada berita dari Allah apa? Ya. Inna sesungguhnya, jadi sesungguhnya itu harus ditekankan ya. Sesungguhnya gitu harusnya. Kasiron kebanyakan minal ahbari, kebanyakan ya dari rahib-rahib, jamak dari rahib ya. Kita jangan lihat terjemahnya tapi kita lihat Arabnya ya. Waruhbani ya, dan rohbani atau rahib-rahib. Kalau tadi ahbari itu orang-orang alim ya. Sebenarnya ini ada Yahudi ya. Minal ahbari, waruhbani dan rahib-rahib. Lah ini lam takkid, lamnya itu artinya sungguh. Yakuluna mereka memakan ambala jamak dari malun, ambal, harta-harta anasi manusia bil batil dengan cara yang batil. Wayasuduna ansabilillah, dan mereka menghalangi manusia dari garis hukum Allah. Ya, jadi sampai sini dulu berarti memang ini ada berita ya. Kebanyakan ya dari rahib dan juga apa itu sebenarnya sini tidak ada Yahudinya ya, pokoknya ya kabar itu termasuk orang yang mengabarkan dalam arti ya boleh mubalek, guru, penceramah dan lain sebagainya ya. Dan juga rahib-rahib itu memang ada layak kuluna ambalan nasi bil batil, jadi makan harta ya manusia dengan jalan yang batil. Jadi dia cari murid yang mau mengeluarkan duit banyak ya. Kalau yang tidak mau mengeluarkan duit banyak tidak dianggap. Nah, ini sudah namanya sudah kena ayat yang tadi ya. Terus apalagi ngaku-ngaku ya. Ngaku cucu Nabi atau apa tapi kelakuannya tidak sesuai dengan Rasulullah ya. Ini misalnya ya. Tapi memang tugasnya itu menghalangi untuk menipu orang-orang. Maka tadi dalam surat Yasin ayat 21 ya, kita disuruh mengikuti yang tidak minta upah. Dan juga surat 6 ayat 90 tadi. Nah, maka ayat ini berlaku sekarang dan akan nanti. Ini bukan hanya cerita dulu. Konteks kekinian ayat ini juga berlaku. Nah, untuk jalan tengah saya juga ditanya lagi. Lah kalau kita ngundang dari jauh gimana Pak? Saya jawab begini Pak. Yang namanya kita selaku panitia ya, bukan orangnya yang diundang ya. Kalau yang diundang kan tadi menurut ayat tidak boleh minta. Tapi namanya panitia, kita ngundang dari Semarang misalnya ke Sukoharjo. Kan pakai transport, pakai BBM, terus ya kita untuk mestinya namanya panitia kan juga tahu ya kita berikan sesuai dengan transport, kemudian kita hargai skillnya, keahliannya, kemudian kita hargai waktunya. Ini boleh saja kalau begini, tapi beda dengan yang minta upah tadi. Jenengan baru pesen wis kono wis panitia anu apa asistennya wis wani piro Pak, udah gitu Pak, nek ora percaya gitu loh ya. Jadi dia punya asisten pribadi ya. Kalau ngundang misalnya dari Pekalongan sudah gelar ini terus ngebel Sukoharjo wani piro gitu sih, wani piro nek nanti kira-kira wektune padha ya, dia punya sanggeman sing untungnya lebih kecil ya pilih yang besar. Itu banyak sekali keluhan-keluhan saya kan ya, tadi di depan saya gambarkan bahwa di room ataupun grup tilawah kita dari Sumatera sampai Jawa Barat sampai Jawa Timur itu kadang seperti itu. Nah, oleh karena itu ya kita sudah paham yang ini, ya kita harus hati-hati saja. Jadi bukan orang penceramahnya yang minta upah, minta imbalan, tapi panitia yang mengetahui kan gitu, yang paham misalnya gitu.
dan itu tidak berlebihan. Ya, misalnya kita ngundang dari Semarang, transportnya mungkin ya 200.000, terus kita menghargai yang lain, skillnya, waktunya ya mungkin ya 300, kalau sekitar 500 itu ya wajar misalnya kan. Tapi kalau dari Semarang ke Sukoharjo mintanya 10 juta itu kan namanya sudah minta upah, itu berbeda ya. Dan yang kaji nanti kan, padahal yang petunjuk itu kan ayat 636 ayat, 30 juz 114 surat itu. Nanti tekan kono Mbak Igor nyanyi-nyanyi, nanti kan malah tidak dapat petunjuk kan begitu. Ya, bisa ditangkap ya sementara ya. Kita lanjut dulu. Jadi satu pertanyaan sudah kita jawab. Nanti besok orangnya biar lihat di YouTube ya. Sekarang kita kembali ya ke sini ya. Pertanyaan kedua nih. Pertanyaan kedua, nah ini. Oh ini pertama ya. Nih pertanyaan kedua, apa yang dimaksud Quran Majid? Ya. Ini pesannya normalnya kita dilahirkan kepala dulu sebelum kaki, artinya kita harus berpikir dulu sebelum bertindak. Betul juga nih. Al-Quran ya. Quran Majid ya, itu dalam surat Qaf ayat 1. Kemudian surat Buruj ayat 21 itu disebutkan Quran Majid ya. Nanti yang ditanyakan kan ini. Kan ada Quran Karim, ada Quran Mubin, ada Quran Hakim, ada Quran Azim. Dan yang lain sebenarnya banyak, tapi yang pokok 5 ini ya. Misalnya kemarin saya katakan Quran Majid itu Quran yang di Lauh Mahfud ya. Kemudian Quran Karim itu ya yang kita baca, kita telaah dan lain sebagainya. Kalau Quran Mubin itu kita sudah nyata. Jadi Quran itu kalau kita disuruh bersih, disuruh jujur itu sudah nyata dalam kehidupan, itu mubin nyata. Ya. Kadang orang-orang luar negeri itu yang luar negeri yang disiplin ya, karena ada luar negeri yang tidak disiplin juga, malah perang wae ono kan gitu. Jadi Quran mubin sudah di jalan, sudah istilahnya disiplin, tanggung jawab ya itu. Quran Hakim, Quran sudah menjadi hukum. Ya, kemudian Quran Azim adalah semua 4 ini adalah namanya Quran yang agung. Nah sekarang jawabnya dulu ya. Aslinya di Lauh Mahfud kitab yang menyimpan segala rahasia. Tadi kan jawabnya Quran Majid. Quran Majid itu adalah yang ada di Lauh Mahfud. Lauh itu adalah lembaran-lembaran mahfud yang terjaga. Nah tempat ya menyimpan segala rahasia. Pak Heru dibaca ya surat Al-An'am surat ke-6 ayat 59. Artinya saja ya biar agak surat Al-An'am ya. Saya baca Arabnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma yaskutu min warakatin illa ya'lamuha wala khabatin fi dhulumatil ardi wala rabbin ya rabbing wala ya bising illa fi kitabim mubin. Terus terjemahnya monggo. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata Lauh Mahfuz. Ya. Jadi di Lauh Mahfud ini ada kitab yang menyimpan segala rahasia ya, segala rahasia. Nanti kita akan bisa melihat ya, kadang kita di sharing bukan ayat ya, itu kalau tidak dipahami secara betul bisa bisa salah paham. Misalnya kemarin ya di
Rum sebelah itu kan sebelum 50.000 tahun berapa itu sudah ditakdirkan ini itu dan sebagainya. Nah itu kalau dipahami, wah nek ngono aku wis takdirke yang neraka ya rasa tak wae, jangan gitu. Itu kalau ya itu betul ya, di luar ayat itu namanya programnya. Jangan terus wah kayak takdirke melarat, takdirke sugih itu. Ayatnya jelas kok Pak, ya. Mau beriman, berimanlah, mau kafir, kafirlah, gitu. Surat Kahfi ayat 29. Kemudian surat Ar-Ra'd ayat 11. La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah satu kaum kalau mereka tidak merubah dirinya sendiri. Lah nek kowe iki keset orang rubah awake dhewe ya keset terus. Gitu loh. Ya. Jadi kalau manusia kan diberi hak itu. Artinya ya itu program ketetapan Allah, sebuah program kita menjalani, jangan sampai salah pencet. Jadi kalau kemarin ya yang dulu-dulu itu tentang takdir ya, kita sudah dua sesi ya itu ya. Itu memang ada korelasi Pak, setiap ayat itu ada korelasinya. Nah kembali ke ayat ini, Bapak Allah itu punya ya, menyimpan segala rahasia. Maka tadi kan saya gambarkan rahasianya awake dhewe, kadang awake dhewe ora ngerti, kecuali kalau yang belajar ya. Kita punya ATM tadi ya, itu pasportnya, pinnya yang tahu kita sendiri. Artinya apa? Sesuatu yang berharga itu letaknya memang rahasia. Nah rahasia ini kita tahu enggak? Nek lali wae ya ora iso njupuk duit apa? Sama lali pine ya. Biasanya kalau saya bentra lagi nganggo lahirnya anake. Misalnya anake lahirnya 17 Agustus tahun piro lah itu nanti 1708 mburine taune. Terus ditulis pen lahirnya ngoten mboten lali. Ning nek napa ora ditulis ya. Kan dalam Al-Qur'an tuh ada itu surat 54 tuh. Yang kecil dan yang besar itu hendaklah tertulis. Masalah gitu. Ya. Seperti dulu kalau saya gambarkan arisan ra ditulis nggih barang anu sing nampa lali ya. Nek laline nggon sing apik ra apa-apa. Jeneng ngutangi wong lali, ra apa-apa ngetik di sahur ra apa-apa. Nek sing ngutang sing lali ya niku repot kan gitu ya. Termasuk arisan sing lali sing bayar apa? Sing bayar rumangsane wis bae urung. Lali. Atau sing nampa wis nampa lali rong nampa. Iki ya repot. Ning nek malah urung nampa, rumangsane wis nampa ora masalah. Gitu loh. Maka dalam Islam ya, dalam Al-Qur'an tuh suruh menulis. Kalau Cak Nur itu kan sing nulis sewe lali apa meneh sing ora nulis kan. Ya gampangannya itulah. Jadi di sini ya bahwa mafatihu itu jamak dari apa itu kunci. Jadi kan istilahnya miftah itu adalah sebuah kunci, tempat kunci. Kalau Al-Fatihah itu pembuka, maka Al-Fatihah ya itu sebagai tempat membuka atau juga kunci. Maka ada alnya itu ada bendanya. Lah kuncinya apa? Kan gitu. Kan kalau kita ngaji Al-Fatihah ya, kembali yang dulu itu bisa dijelaskan ada ya. Terus sebenarnya temanya sudah banyak ya. Nah, ini kunci-kunci kegaiban al-ghaib. Layak lamuha illa huwa, tidak ada yang mengerti kecuali dia. Perwujudan ya. Nah, gaib itu sebetulnya Bapak Ibu sekalian, tiap orang itu berbeda ya. Maksudnya kadang ada suatu bab bagi A ini gaib, tapi bagi B karena sudah tahu enggak gaib lagi. Dia sudah misalnya gini, si A ini sudah punya teleskop, kemudian pas kemarau meneleskop, ada Jupiter kelihatan di foto, ada Saturnus di foto, kemudian ada galaksi Bima Sakti di foto, Andromeda di foto, kemudian dia punya data ini. Nah karo wong desa sing bumi ra mudeng apa meneh planet Venus, planet anu ra mudeng, niki mungkin sing niku gaib. Tapi bagi ilmuwan tadi yang sudah moto, sudah pakai data-data ini, namanya tata surya, galaksi, super cluster ini sudah gaib lagi. Ya.
Kemudian misalnya ya, wah setan itu gaib. Karena ngajine diomongi setan ini kaya hantu gitu. Nah, ternyata setan menurut Quran itu dari jin dan manusia. Sifat-sifat manusia yang buruk itu setan. Oh, berarti setan ini ora gaib kayak setan keluyuran korupsi miliatan kayak. Lah wong ditugasi ya. Ditugasi kon blokir judol. Lah kok malah dheweke kerja sama karo saya itulah ya untungnya Mbak Mutia Hafid ini orangnya cerdas ya, mantan Mirtro itu kan ya, jadi menteri walaupun wanita. Lah sing menteri sing DPN ngopo, saya mikirnya gitu. Nah ini apa, kembali ke sini ya, tadi kan ini masalah itu ya. Jadi yang tahu Allah, maka Allah itu lebih dekat dari urat nadi leher kita. Artinya kalau Allah itu membisikkan kita sesuatu yang gaib, kita juga tahu. Maka tiap orang ya itu mungkin untuk si A itu gaib, untuk yang lain tidak gaib lagi. Banyak lamu mafil bari wal bahri, dan Allah itu mengetahui ya yang di darat maupun yang di lautan. Kemudian ya tiada ya apa itu tiada sehelai daun pun yang jatuh ya di malam apa walaupun malam gelap dan sebagainya, itu Allah juga mengetahui. Dia juga mengetahui pula ya jatuhnya sebutir biji pun dalam kegelapan. Tidak suatu yang basah atau yang kering, melainkan semua adalah terprogram, tertulis di dalam Lauh Mahfuz tadi. Ini karena kunci-kunci rahasia. Jadi di sini ayat ini mengandung ilmiah, Pak, ilmu yang ada tentang apa? Tentang tumbuhan, ya, tentang daun, tentang lautan, tentang ini dan lain sebagainya. Ya, ini luar biasa. Nanti kita harus melihat jurnal terbaru tentang bumi atau geografi, tentang nabati dan lain sebagainya. Nanti akan para ilmuwan menemukan hal-hal yang sangat baru. Quran Majid Qaf wal Quran Majid kan itu tadi ya. Jadi kalau membaca dari depan ya ta'awud, kemudian bismillahirrahmanirrahim, Qaf wal Quranil Majid. Nah, karena kan huruf qalqalah dal Majid. Nah, gitu. Qaf bisa diartikan berhenti, wakaf ya. Demi Quran yang mulia. Jadi Quran yang mulia. Nah, programnya sudah ditetapkan. Ini ayat tampil lagi ya. Biar kita paham bahwa yang ditulis Allah itu adalah programnya. Manusia bisa memilih menjadi mukmin atau kafir dan bisa merubah dirinya sendiri, karena Allah itu tidak merubah selain apa? Sebelum suatu kaum itu merubah dirinya sendiri. Programnya sudah ditetapkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi ya, tidak pula pada dirimu sendiri kecuali dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami melaksanakannya. Sungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kan ada ayat kalau yang baik itu dari Allah, yang buruk itu dari dirimu sendiri. Jadi yang menimpa kebaikan itu dari Allah, tapi yang menimpa keburukan itu dari dirimu sendiri ya. Surat An-Nisa ayat 79. Juga surat Asy-Syu'ara surat 42 ayat 30 itu hampir sama ya. Jadi memang segala sesuatu itu Allah sudah memprogramkan ya. Kita jangan salah pencet manakala kita ya berada di apa istilahnya kalau bahasa yang keren tuh on the track ya, apa ya, pokoknya di itu insya Allah ya baik-baik saja. Tapi kalau seandainya kita itu cara wong mlaku kesandung, yaitu kita harus menyadari boleh jadi
ini adalah hutang yang harus saya sahur karena mungkin dulu kita pernah berbuat yang tidak baik, kan begitu saja. Jadi enak, segala sesuatu itu enak, ya. Kalau kita sudah meniti dalam diri, Pak, ya, sudah di dalam diri ini sudah ditata, sudah paham, itu ibaratnya cuaca, ya. Itu kita jangan nyalahkan cuaca. Wah, udan meneh, ya. Wong kayak udan meneh. Ora penak, engko nek kemarau panas, wah panas meneh, sumuk meneh. Iki repot iki nek panas terus. Kan Gusti Allah ya program juga, ya. Kalau nuruti usaha es, ya karpe ini Pak Mati. Tapi kebalikan, Pak, kalau yang usaha cuci mobil karpe gremes udan mobilnya vendor get kan. Ya. Nah, makanya di sini kita sendiri yang harus, oh kalau hujan saya harus dia payung. Kalau panas saya pakai topi, pakai masker dan lain sebagainya. Itu kita yang dari dalam ini tidak usah ngeluh dari luar. Itu cuaca itu ibaratnya kehidupan yang datang kepada kita. Maka Allah itu hanya programnya. Kamu lu tak suruh sabar. Sabar ini kadang kursi suruh sabar ning orang ngerti carane. Caranya gimana ya? Kita lihat orang yang ahli psikologi dan juga lihat Rasulullah misalnya. Kalau dalam sejarah Rasulullah itu nek nesu gitu. Kan emosi ini balikan sabar toh nggih. Emosi, nesu, ya, itu karo ngadeg, karo gembrang-gembrang, suruh duduk kon linggih, ya. Sebabnya pas nesu karo ngadeg kuwi, matane mendelik, dodone deg-degan cepet, gitu, ambekane nggih menggeh-menggeh. Maka suruh duduk. Nah, kalau ilmiah ahli psikologi, ya, ditambahi juga untuk sabar. Itu ragur teori tok, sabar gitu. Pakai praktek, ya. Kan sabar apa? Nesu itu kan sangka pikiran anyel nesu, gitu. Gandeng nesu ke jantung, jantungnya deg. Jantung ya ke nafas, nggak mungkin jantungnya deg, nafasnya alon-alon, nggak mungkin, ya. Maka disitulah terus para ahli menemukan. Supaya sabar, kamu harus nafasnya itu diatur pelan-pelan, masuk pelan, keluar pelan. Nanti jadi orang sabar. Nah, itulah yang namanya ilmu. Maka ilmu itu juga penting karena sering saya sampaikan bahwa Allah itu membukakan ilmu disesuaikan dengan kecerdasan dan peradaban manusia. Maka kita juga tahu mau sabar itu mau apa? Tahu ilmu psikologi. Kan dungane karo Gusti Allah, ya Allah saya minta sabar, jadikanlah orang sabar. Mesti dungane sing ngene iki ditemukan orang-orang yang tidak sabar. Mungkin yang dalan senggol sithik dipisui wong lah. Malah ngoten niku. Ning nek ketemu wong ning dalan wonge nyenggol terus ngapunten nggih Pak, ngono jenengan sabar iso, tapi nek wasemi nyenggol lah niku misalnya gitu. Ketemu orang-orang yang begitu itu. Ya. Itulah sebenarnya Allah akan meninggikan spiritu kita. Kita lanjut sekarang memuat seluruh potensi rezeki, Pak. Ya. Jadi rezeki itu sudah di program Allah sendiri dalam surat 11 ayat 6. Pak Heru dibaca. Surat Hud ayat 6 ya. Dan tidak ada suatu dabah pun di bumi melainkan Allah yang memberi rezekinya. Dan dia mengetahui tempat berdiam dabah itu dalam tempat penyimpanannya. Semuanya di dalam kitab yang nyata Lauh Mahfuz. Nah, jadi wa ma min dabah fil ardi ilang Allahi rizquha. Nah, jadi dabah itu apa? Nanti ayat yang menerangkan, bukan saya, nanti dabah ya. Rizquha rezekinya. Wa ya'lamu mustaqarraha. Dan Allah mengetahui tempatnya berdiam, wa mustaudaaha, dan semua itu mengetahui tempat berdiam dan tempat penyimpanannya. Kulung fi kitabim mubin, semua itu adalah dalam kitab yang nyata. Ya. Kitabnya nyata. Ya.
bagi yang sudah memahami. Nah, sekarang dabah, kan dabah ini rezekinya sudah ditentukan Pak, sudah diberikan. Terserah kamu sebagai makhluk sudah tak siapkan. Nah, kita lihat surat 24 ayat 45 ya. Nah, enggak Pak Heru, surat Nur ayat 45. Dan Allah telah menciptakan setiap dabah, maka sebagian dari dabah itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, di sini kan jelas sekali. Wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'in. Jadi Allah menciptakan dabah ini ya, di setiap min ma'in dari air. Fa minhum, maka dari sebagian mereka itu man yamsi ala batnihi, berjalan atas perutnya. Misalnya ular itu kan berjalan atas perutnya. Wa minhum man yamsi ala rislaini, ada yang berjalan pakai 2 kakinya. Wa minhum man yamsi ala arba'in, dan ada yang berjalan dengan 4 kaki. Kalau 2 kaki ya angsa, termasuk manusia itu 2 kaki. 4 kaki ya kuda, lembu dan sebagainya. Yakhluqullahu ma yasha. Jadi Allah itu menciptakan yang Dia kehendaki. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu atau setiap kehendak. Nah, jadi dabah itu disebutkan berjalan di atas perutnya, berjalan 2 kaki, berjalan 4 kaki. Nah, kira-kira ini manusia termasuk enggak Pak? Masuk, ya. Karena kita juga nanti ada keterangan ayatnya ya. Manusia termasuk dabah apa bukan? Ini jawabnya ya. Surat Al-Anfal ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna syarra dawabi indallahi summul bukmul ladzina la yaqilun. Sungguhnya dawab atau dabah, jamak dari dawab itu, yang paling buruk pada sisi Allah ialah orang-orang yang peka dan tuli, yang tidak mengerti apapun. Berarti manusia ini termasuk dabah yang berjalan 2 kaki tadi. Nah, seburuk-buruk dabah ya, itu adalah di sini adalah sumum. Kalau di Al-Baqarah kan sumum bukmum mumyun fahum la yarjiun kan gitu. Kalau sini sumum adalah peka ya. Bukmun adalah tuli, sumum bukmun, peka dan tuli, tidak mengerti apapun. Ya. Harusnya ini tuli dulu ya. Ya sama saja. Pokoknya nek wong iki peka itu kan tidak bisa bicara. Terus tuli itu tidak bisa mendengar. Digambarkan seperti ini. Kalau manusia ya, sebaik-baik seburuk-buruk dabah, kira-kira hewan atau manusia? Ya manusia, karena manusia digambarkan di dalam surat Al-A'raf ayat 179 yang tidak menggunakan kolbunya, tidak menggunakan pendengarannya, tidak menggunakan penglihatannya, sama saja dengan binatang ternak. Binatang ternak itu bal dolu, lebih sesat lagi. Nah, kenapa tidak binatang liar? Ya karena binatang ternak itu ya gur plonga-plongo, nek binatang liar tangi turu golek pangan dhewe. Sebenarnya seperti itu. Maka kalau kita melihat ternyata menurut ayat ini ada manusia yang menjadi dabah. Kalau menjadi dabah ya jadi yang baik ini. Sekarang apakah program di Lauh Mahfuz bisa dirubah? Ya, pertanyaan itu ya. Jawab, Allah menghapus dari ketetapan di Lauh Mahfuz apa yang Dia kehendaki. Kita lihat surat 13 ayat 39. Jadi memang kalau tadi programnya ya, kalau yang mempercayai itu nanti jadi wong kafir, dari muslim dan sebagainya ya monggo, tapi kalau saya tetap masih mempercayai yang Al-Qur'annya bahwa manusia itu suruh memilih.
ya, suruh memilih. Ya. Suruh memilih kafir atau mukmin, mukmin atau kafir, dan merubah dirinya sendiri ya, sehingga dia bisa menjadi lebih baik. Yamhullahu mayyasha'u wa yusbitu wa indahu umul kitab. Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan di sinilah terdapat umul kitab. Nah, jadi begini Bapak Ibu ya. Saya analogikan begini. Seorang ibu punya anak ya kelas 1 SD misalnya. Karena sesuatu hal ibu ini harus merantau, Pak. Merantau setengah tahun baru pulang. Nah, sampai di rumah saking kangen karo anak. Anaknya yang lagi kelas 1 SD ini bar keceh blepotan, Pak. Karena seorang ibu tidak bisa menahan rindunya kepada anak, walaupun anak blepotan ya langsung teko omah, dicekel, dirangkul, ya, diciumi. Ini ibu yang bukan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Lah kalau Allah itu Maha, Pak, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mbok awake dhewe niku paribasan cik blepotan nek gelem nyedak karo Gusti Allah itu mesti diampuni, ya, diberi rahmat dan lain sebagainya. Itulah Allah. Kadang manusia sok mengatakan wah itu salah, terus menjustifikasi orang lain, terus kadang malah ngafirkan dan lain sebagainya. Itu saya pikir Allah yang mana, kan begitu. Nah, Allah berhak untuk ya istilahnya menetapkan dan juga menghapusnya. Kita dikit lagi ya, apakah kolbu bisa berpikir? Jawab bisa, lihat surat Haji ayat 46 dan surat Furqan ayat 73. Ini artinya saja tidaklah mereka berjalan di bumi lalu bagi mereka ada kolbu, hati untuk memikirkan dengannya, atau telinga untuk mendengarkan dengannya. Sesungguhnya bukanlah mata atau pemandangan itu yang buta, tapi yang buta adalah kolbu, hati yang ada dalam dada. Nah, tadi kan namanya peka, tuli, itu hubungannya juga dengan buta. Jadi yang buta itu bukan di sini. Kalau di sini mungkin jasmaninya melihat, tapi karena kolbunya ya tidak terbuka, kolbunya itu tidak bisa ya berpikir, maka dia menjadi orang yang tersesat atau keliru. Dan orang yang ketika diperingatkan dengan ayat Tuhannya tidak bersikap atasnya secara tuli dan buta. Jadi kalau orang yang baik itu tidak tuli dan buta, Pak. Jadi ayat ini dari depan ya, dari 64 sebenarnya ini kriteria hamba Allah yang hamba Ar-Rahman yang di ridhoi Allah itu salah satunya dia itu tidak tuli, tidak buta. Apakah kolbu bisa berpenyakit? Ya, jawab bisa. Dalam surat ini ya, surat 10 ayat 57 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhannas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang padamu pelajaran dari Tuhanmu dan obat atau penyembuh apa yang ada di dalam dada, serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang mukmin. Nah, jadi mau'izah ya, itu mengobati apa yang ada di dalam dada. Sifat itu obat artinya. Jadi orang tulisan Al-Quran dibakar terus awune kok banyu kok nindodo, itu bukan itu maksudnya. Jadi obat ya kita belajar, kemudian paham, mengerti. Maka setelah mengerti, tadi saya gambarkan di depan berbanding lurus dengan kesadaran kita. Manakala kesadaran kita sudah berbanding lurus dengan ilmu kita, nah situlah namanya sudah mendapatkan pencerahan. Kita lanjut, apakah obat penyakit kolbu ya. Ini surat 17 ayat 82, wa nunazilu minal qur'ani ma huwa shifa. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an itu apa-apa dari dia itu Al-Qur'an itu shifa, Pak. Tadi kan juga shifa surat 10 ayat 57, ini juga shifa. Wa rahmat, dan rahmat, kasih sayang. Untuk siapa? Lil mu'minin, orang yang percaya, orang yang percaya yang sudah terbuka mata hatinya, terbuka mata kalbunya, terbuka mata batinnya. Ini yang akan mendapat rahmat. Tapi bagi orang-orang yang masih gelap, wala yajidu dzalimina illa khusara. Bagi orang-orang yang masih dolim, masih gelap jiwanya, itu malah merugikan. Quran itu merugikan. Ngaji kok
Quran, nonton bal-balan we seneng misalnya gitu kan. Waktune iman-iman gue belajar itu. Terus salah satunya adalah itu. Jadi malah menggelapkan, rugi kalau dia itu kalau istilahnya mendapat syifa atau obat. Akhirnya juga berpenyakit terus ya. Penyakitnya bisa kronis. Kadang bisa menjadi akut ya. Nah, semoga kajian kita ini menambah wawasan kita, yahdillahu linurihi mayasya. Allah memberikan petunjuknya berupa semesta ruhani, cahaya semesta ruhani pada siapa yang kehendaki. Siapa yang kehendaki adalah orang-orang yang berkehendak. Nasru minallahi wa min qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.